1 sampai 5. Oke. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerak telur. Pertama ada pengertiannya. Kerak telur adalah makanan tradisional khas masyarakat Betawi, tepatnya daerah Jakarta. Kerak telur juga sering disebut dengan telur dadar. Fakta kerak telur memiliki makna kepemimpinan. Ini karena tekstur ketan cenderung kental dan bisa memiliki keseluruhan rasa kerak telur. Ketiga, ada sejarah. Sejarah kerak telur dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Makanan ini pertama kali diciptakan oleh masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta pada abad ke-18. Pencipta kerak telur ini konon diciptakan secara tidak sengaja ketika masyarakat ingin membuat makanan dari bahan dasar kelapa. Lalu di sini ada bahan kerak telur. Yang pertama, telur bebek, terus beras ketan, kelapa parut, dan udang kering. Oke, selanjutnya kita masuk ke poster. Di poster ini kelompok kami sudah menyiapkan kata-kata dan juga kalimat. Kata-katanya adalah lestarikan budaya Betawi dengan menarikan tari topeng. Dan untuk kalimatnya, kami belajar Pancasila bangga menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya Betawi. Nah, di poster ini kelompok kita sudah menyusun setiap elemen-elemennya dan memiliki arti tersendiri. Di sini saya taruh elemen berwarna merah dengan melambangkan keberanian, dan juga saya menambahkan batik ondel-ondel sebagai maskot dari DKI Jakarta, dan juga ada ikon yaitu ondel-ondel. Ya, karena poster ini tentang tari topeng, jadi kami menambahkan elemen seorang wanita yang sedang menarikan tari topeng. Dan di belakangnya juga kami menambahkan elemen dari berbagai gabungan kota-kota yang ada di DKI Jakarta. Dan terus dari backgroundnya kami taruh background warna kuning yang melambangkan keceriaan. Dan tak lupa kami juga menaruh gigi balang yang sebagai ciri khas DKI Jakarta dengan warna hijau yang melambangkan kemakmuran. Jadi ayo kita lestarikan budaya Betawi dengan tari topeng. Oke, jadi di sini kami akan mengambil salah satu tema dari proyek yang kami, yaitu kearifan lokal kebudayaan Betawi. Oke, yang di bagian pertama kami membuat anggota kelompok. Yang pertama ada Zakwan, ada Airin, ada Aldo, Alivia, Asar, dan saya sendiri Febri. Oke, rumah adat Betawi. Berikut adalah rumah adat Betawi, yaitu rumah kebaya. Yang pertama, ciri khas dari rumah kebaya adalah arsitektur rumah limasan. Rumah adat Betawi biasanya memiliki bentuk atap yang menjulang tinggi dan melengkung di bagian ujungnya. Menggunakan material bangunan tradisional kayu, bambu, dan ijuk, namun beberapa juga menggunakan bahan modern. Sejarahnya, rumah adat Betawi dipengaruhi oleh adanya akulturasi di mana adanya beberapa suku di daerah Batavia membuat lebur. Hasilnya adalah arsitektur yang sekarang kita lihat pada bangunan Betawi. Pengertian, rumah adat Betawi merupakan rumah peninggalan masyarakat Betawi dalam bidang hunian. Nama rumah adat Betawi dikenal sebagai rumah kebaya, doblok, panggung, dan rumah gudang. Berikut adalah beberapa rumah yang ada di Betawi yang biasanya ada di daerah Satu Babakan. Oke, selanjutnya kami akan membahas jenis-jenis rumah adat Betawi. Jadi, rumah adat Betawi ini memiliki 4 jenis. Yang pertama, ada rumah kebaya. Ini adalah gambar rumah kebaya. Ini juga. Dan selanjutnya ada rumah joglo. Ini adalah gambar rumah joglo. Selain itu, rumah adat Betawi ada juga rumah gadang. Jadi, rumah gadang ini adalah rumah yang biasa
halaman. Nah, rumah gudang ini biasanya berbentuk memanjang dan struktur atapnya itu berbentuk pelana dengan ornamen perisai dan juga tirai. Rumah ini memiliki dua bagian rumah yang membagi fungsi masing-masing ruangan. Selain itu, rumah adat Betawi juga ada yang namanya rumah panggung. Nah, rumah panggung ini biasanya ditemukan di daerah pesisir pantai. Nah, rumah ini sengaja dibuat dalam bentuk panggung karena biasanya di daerah tepi pantai itu ada yang namanya pasang surut. Nah, agar ketika terjadi pasang surut, masyarakat ini rumahnya tidak terendam banjir. Jadi makanya sengaja dibuat berbentuk panggung. Oke, sebagai penutup dan juga kesimpulan bahwa rumah adat Betawi memiliki bangunan yang berciri khusus yang digunakan untuk tempat-tempat hunian oleh suatu suku Betawi. Nah, keberadaan rumah adat ini sangat beragam dan mempunyai arti dan makna tersendiri, dari bentuk sejarah, terus juga warisan, dan juga sebagai penanda suatu kemajuan masyarakat suku itu. Nah, rumah adat Betawi di era modernisasi sudah mulai sedikit yang tahu masyarakatnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus sama-sama ikut melestarikan dan juga ambil peran dalam pelestarian rumah adat Betawi ini. Dan di sini juga kita cantumkan dokumentasi kita selama pembuatan proyek scrapbook. Lestarikan rumah adat dan kenali rumah adat Betawi. Ayo lestarikan budaya Betawi dengan tari topeng. Ayo lestarikan kerak telur dengan memakan kerak telur. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1 P5 kelas 10G.